sudah 6 tahun ya, alhamdulillah. Iya. Ada 20. Ayatnya nggak dihafal dibacanya. Dan meyakinkan mereka agar mereka mau bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, jangan lupa kasih salam dulu sama teman-teman aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seneng ya kali ini kita bisa bertemu lagi. Oh iya, Aziza sudah ikut Bunda untuk mengunjungi sekolah Al-Falah ya? Iya. Gimana? Seru nggak? Wah, seru. Guru-gurunya baik, ramah, lucu-lucu. Iya dong, mereka guru-guru yang hebat loh. Dengan sabar membimbing teman-teman Aziza di sekolah. Ayo, sekarang kenalin juga dong guru-guru Al-Falah kepada teman-teman di rumah, oke? Baik, teman-temanku, aku kenalin ya, Bapak, Ibu Guru Al-Falah yang baik, ramah, dan hebat. Nih, liputannya, tonton ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan? Boleh. Nama ibu siapa? Ibu Airina Ernawati. Oh, Ibu Airina. Ibu Airina mengajar di kelas berapa? Ngajar di kelas 7. Kelas 7. Berapa jumlah kakak-kakak di kelas 7? Ada 16 siswa. Oh, 16 kakak ya. Baiklah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Aduh, si Bapak rajin membaca. Siapa ini ya? Aku Aziza. Kenalan nggak Aziza? Boleh. Itu Aziza. Waalaikumsalam. Nama Bapak siapa? Namanya Ahmad Rifai, biasa dipanggil Bang Rifai atau BRI. Oh, Bang Rifai. Pak Rifai ngajar di kelas berapa ya? Pak Rifai ngajar di kelas 9 dan kelas 10. Paket D, paket C juga. Oh, sudah gede-gede ya? Iya, sudah gede-gede anaknya semuanya. Oh, ngajar kakak-kakak ya Pak? Ya, Aziza, boleh nanti Aziza ke kelas ya, ditunggu ya nanti ya. Oke. Sip deh, insya Allah nanti ke sana ya. Siap, ditunggu Aziza ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Ziza. Ibu cantik. Kamu juga cantik. Alhamdulillah. Boleh kenalan? Boleh. Nama ibu siapa? Namaku Ibu Leni. Ibu Leni mengajar di kelas berapa? Di sini aku pada kelas 4. Oh, kelas 4. Ada berapa, Bu? Ada 20. Oh, 20. Kakak-kakak di kelas 4 nakal nggak? Mereka gak nakal, mereka itu aktif dan pintar-pintar. Keren. Nanti kapan-kapan aku main-main ya. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan, Pak? Boleh dong. Nama Bapak siapa? Nama saya Rizky Kurniawan. Oh, Pak Rizky. Pak Rizky ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 5. Oh, kelas 5. Kok di sini banyak komputer, Pak? Kebetulan emang di sini saya guru TIK. Oh, PIK. Apa itu PIK? Jadi TIK itu teknologi
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oh, TIK. Iya. Wah, keren. Kapan-kapan Azizah boleh main komputer ya? Boleh dong. Diajarin ya? Boleh. Asik. Terima kasih Pak Rizky. Halo Aziza. Perkenalkan, nama kakak Nunung Nur Jamila. Kakak mengajar di PAUD. Nah, Aziza di sana banyak teman-teman yang seumuran dengan Aziza. Nanti Aziza masuk PAUD ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berkenalan? Nama Bapak siapa? Pak Khairuddin. Oh, Bapak Khairuddin. Bapak Khairuddin mengajar juga? Saya di saat ini tidak mengajar. Saya di sini sekarang diposisikan sebagai ketua. Oh, Bapak kepala sekolah ya? Pak Khairuddin sudah berapa tahun di sini? Di sini saya sudah 9 tahun. Oh, 9 tahun. Lama sekali. Nanti kapan-kapan aku ingin keliling lagi ke kelas-kelas ya, Pak. Assalamualaikum. Ada Pak Ustadz. Boleh kenalan ya? Bapak namanya siapa? Saya Pak Fatah Ari Wibowo. Pak Fatah. Pak Fatah ngajar di kelas berapa? Pas sekarang saya juga di kelas 11 SMA, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Berarti kakak-kakak ya? Kakak-kakak. Alhamdulillah, nanti Aziza juga ingin belajar ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Fatah. Halo Aziza, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Iis. Ibu Iis di sini adalah guru kelas 1 dan 2. Nah, sekarang Aziza sudah bisa baca belum? Kalau belum, kita belajar sama-sama ya. Kita tunggu di Al-Falah. Dadah Aziza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibu cantik. Boleh kenalan ya? Namanya siapa? Ibu Isna. Ibu Isna juga mengajar? Aku di kantor. Oh, di kantor. Kadang-kadang aku ngajar juga. Oh, ngajar juga. Di kantor ngapain sih, Bu? Banyak sih kerjaannya, kerjain seluruh administrasi sekolah, membantu admin, membantu kepala sekolah. Tuh, banyak. Tulis ya. Ya betul. Ih, Aziza mau bantu. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namaku Aziza. Aku ingin berkenalan dong. Boleh. Nama ibu siapa? Nama aku Riana Handayani. Aku pegang kelas PAUD. Oh, kelas PAUD. Yang adik-adik kecil itu ya, Bu? Aku ingin masuk ke kelas PAUD, main dengan teman-teman. Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum, Bu Riana. Waalaikumsalam, Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aziza, perkenalkan nama Ibu Vera Oktaviani. Ibu mengajar di PKBM Al-Falah, mengajar di kelas SD, SMP, dan SMA. Ibu juga menjabat sebagai wali kelas SMP dan SMA. Aziza, kalau Aziza ingin tahu kegiatan-kegiatan di PKBM Al-Falah, itu Ibu berkunjung dan melihat kegiatan Assalamualaikum. Halo Aziza, perkenalkan nama
orang tua aku di Al-Falah ini belum lama sih, baru mau 3 bulan nanti setelah tanggal 2 September 2020 ini. Untuk pesan-pesannya sih di Al-Falah ini Masya Allah luar biasa ya bagi aku, dan aku bersyukur banget bisa masuk di Al-Falah ini karena banyak hal baru yang aku temui di sini, banyak pelajaran, banyak hikmah pokoknya yang aku temui di Al-Falah ini. Hai Aziza, perkenalkan nama saya Dwi Zakaria. Saya adalah wali kelas 6. Saya biasa dipanggil yaitu Pak Zaki. Nah, Aziza kapan-kapan boleh main ke kelas 6 nanti ya, untuk menambah teman. Oke Aziza, dah. Assalamualaikum Aziza, perkenalkan namaku Ibu Tiani Saulia. Ibu mengajar di kelas 3. Jumlah siswa kelas 3 itu ada 22 orang. Salam kenal Aziza. Nah, kalian sudah kenal kan? Aziza suka deh. Oh iya Azizah, sudah kenalan belum sama teman-teman dan kakak-kakak di sana? Sudah dong. Aziza dipanggil Bunda. Diajak main-main ayunan juga. Teman-teman mau kenal juga nggak? Nih, lihat videonya ya. Aduh Azizah, senang sekali main dengan teman-teman. Iya, ayo kenalan. Ini kelas berapa Nana? 4. Ayo yang kencang, kelas 4. Kelas 4. Ayo sekarang Ibu pengen tahu yang ujung siapa namanya sayang? Nur Hafizah, sering dipanggil. Nur, hafal surat Anas? Iya. Ayo coba Ibu pengen dengar yang kencang ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ayo kalau yang ini siapa namanya? Zina. Oke, hafal surat Al-Asr? Hafal. Ayo yang kencang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Masya Allah, pintar. Wow, kakak-kakak pinter-pinter ya Bunda. Iya, Masya Allah, mereka memang pintar dan baik-baik. Oh iya, ada lagi yang sudah hafal beberapa juz Al-Quran. Namanya Kakak Ica. Dia tinggal di kelas 10 Azizah. Azizah mau lihat nggak? Gimana indahnya bacaan Al-Quran Kak Ica? Mau. Aku mau lihat Kak Ica. Teman-teman juga mau kan? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتربا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Wah, hebat Bunda. Aku mau seperti Kak Ica. Azizah mau seperti Kak Ica. Mulai sekarang, Azizah lebih rajin lagi ya mengaji dan latihan menghafal Al-Quran. Siap Bunda. Bilang insya Allah dong kalau berjanji. Iya. Insya Allah, Azizah akan lebih rajin mengaji dan berlatih menghafal Quran. Nah, pinter. Masya Allah. Oh iya, Azizah tahu Pak Komar kan? Itu Bapak penjaga sekolah Al-Falah. Selain rajin mengaji, beliau juga penghafal Al-Quran loh. Azizah mau lihat gak hafalan Quran Pak Komar? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan berkenalan dengan Bapak Komar. Bapak Komar ini adalah Bapak penjaga sekolah yang setiap hari tinggal di sekolah Al-Falah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Komar di sini sudah berapa tahun Pak?
6 tahun. Sudah 6 tahun ya, alhamdulillah. Iya, gimana Pak kesan-kesannya di sini? Alhamdulillah. Betah? Betah. Betah. Anak-anaknya baik ya Pak ya? Guru-gurunya juga baik, alhamdulillah. Pak Komar, kalau sendirian di sini takut nggak sih? Enggak ya. Setiap hari selalu ada yang datang gitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Pak mau tanya nih, kan di sini sendirian. Terus Bapak biasanya kalau bersih-bersih juga sendirian? Sendirian. Dibantu anak-anak nggak? Kadang-kadang ya disuruh pari-pari, suruh bantuin yang itu kayak di bawah-bawah pohon tuh. Pinter ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak ikut membantu ya Pak ya, untuk menjaga kebersihan sekolah. Alhamdulillah. Ini Pak, ayo Pak. Bapak hafal surat Al-Mulk? Alhamdulillah. Nah, berapa ayat maunya? Oke, 20 ayat? Ya. Kita coba ya. Oke, ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna rujuman wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Masya Allah ya, hebat Masya Allah. Nah,
Pak Komar aja hafal Al-Quran ya Pak ya. Nah, surat Al-Mulk ini disunahkan dibaca setiap malam sebelum tidur. Iya, pinter. Yuk, terima kasih. Kalau hafal ayatnya nggak dihafal dibacanya, global aja jadi ayatnya itu kalau ditanya nggak. Apa itu sudah bagus, alhamdulillah. Yasin nggak hafal sih. Iya, anak-anak juga rajin menghafal ya. Iya, insya Allah nih seperti Pak Komar. Pak Komar juga rajin menghafal ya. Oh iya, Bunda sudah janjikan untuk menceritakan sejarah berdirinya Al-Falah? Iya, Aziza pengen denger. Kan sekarang Aziza sudah lihat tuh sekolah yang sekarang. Aziza penasaran gimana sih dulu ceritanya Bunda bisa memilih lokasi di sekitar TPA Bantar Gebang untuk mendirikan sekolah. Sebenarnya Bunda tidak pernah memilih Aziza, tapi Allah lah yang menggerakkan kaki Bunda. Allah pula yang menggerakkan hati Bunda, sehingga akhirnya Bunda merintis sekolah Al-Falah. Jadi begini ceritanya. Dulu Bunda pernah tinggal di Malang, Jawa Timur. Di sana Bunda juga punya banyak anak asuh. Ada pengamen cilik, ada pedagang asongan, ada anak-anak tunawisma yang berada di jalanan. Nah, saat itu Bunda sekolahkan mereka di sekolah-sekolah negeri yang tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan tempat tinggal mereka. Nah, ketika Bunda pindah ke Jakarta, Bunda sedih sekali karena kehilangan mereka. Bunda sering menangis saat itu. Lalu Bunda berdoa kepada Allah, "Ya Allah, pertemukan lagi aku kepada saudara-saudariku yang membuatku jatuh cinta karenamu." Lalu qadarullah terjadilah perjumpaan itu. Suatu hari ketika Bunda baru pulang dari sebuah panti asuhan, Bunda tersesat jalan. Lalu tanpa sengaja menemukan lokasi bedeng-bedeng pemulung di TPA Bantar Gebang itu. Bunda terkejut saat itu. Sama kan dengan Azizah kemarin? Karena memang baru kali itulah Bunda melihat langsung gundukan sampah yang sedemikian tinggi. Lalu Bunda melihat gubuk-gubuk pemulung yang berserakan di tempat itu. Bunda melihat ada banyak anak-anak kecil yang bermain-main di atas tumpukan sampah. Tanpa alas kaki, tanpa baju layak, mereka berkeliaran begitu saja. Bunda sedih sekali karena ingat anak-anak lain bisa merasakan bersekolah dan bermain-main selayaknya anak-anak. Tapi mereka tidak. Saat itulah Bunda merasakan jatuh cinta. Nah, sepulang dari situ, Bunda memutuskan untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak ini. Bunda kembali ke tempat itu untuk melihat langsung kehidupan mereka. Bunda mencoba mendekat dan meyakinkan mereka agar mereka mau bersekolah, mengaji, dan melakukan hal-hal yang positif setiap hari. Bunda nggak takut? Takut? Takut apa, Azizah? Takut sama belatung. Oh, belatung. Ya, takut juga sih. Jadi, saat itu Bunda meminjam sebuah musola kecil yang mereka sebut sebagai musola kardus. Musola itu berada di tengah-tengah bedeng pemulung.
terbuat dari papan dan atapnya sudah bolong-bolong. Jika musim hujan, jalan setapak yang Bunda lalui dipenuhi oleh belatung-belatung yang besar, gede banget, sampai menempel di kaki, bahkan bergelantungan di gamis Bunda. Nah, di musola itulah Bunda merintis sebuah kelompok belajar. Ada sekitar 60 anak kecil yang saat itu ikut bersekolah di situ, Azizah. Bunda dibantu oleh beberapa guru untuk mengajar di situ. Namun hanya bertahan 1 tahun untuk menempati musola kardus itu. Bunda akhirnya memindahkan sekolah ke tempat lain. Bunda sewa sebidang tanah yang berukuran 100 meter untuk dibangun menjadi 3 ruang kelas, terbuat dari bambu dan seng bekas sebagai atapnya. Saat itu belum punya bangku, Azizah. Jadi teman-temanmu belajar di lantai dengan menggelar tikar. Tidak ada toilet juga, tidak ada tempat untuk mencuci tangan. Dulu, jika Bunda ikut mengajar, kadang harus menggendong bayi juga. Karena anak-anak yang sekolah di situ harus juga mengasuh adik bayi mereka. Karena orang tua mereka sudah berangkat ke bukit sampah untuk mengais sampah. Sampah-sampah plastik itu mereka ambil untuk dipilah dan dijual. Pernah suatu sore Bunda sholat di salah satu ruangan hanya beralaskan sobekan kardus. Azizah tahu nggak? Tempat sujud di sobekan kardus itu penuh oleh lalat-lalat hijau. Saat Bunda sujud, lalatnya terbang. Dan jika Bunda berdiri lagi untuk melakukan rakaat berikutnya, itu lalat kembali merubung sobekan kardus itu. Bunda rebutan sama lalat ya? Iya, ya begitulah Azizah. Dulu kondisinya masih sangat memprihatinkan seperti itu. Tapi syukurlah teman-teman di sana masih tetap bersemangat untuk bersekolah. Terus musola kardusnya sekarang bagaimana kondisinya, Bunda? Sekarang tinggal puing-puing, Azizah. Beginilah kondisinya sekarang. Sedih ya? Tapi puing-puing ini menjadi saksi penting tentang berdirinya sekolah Al-Falah. Terus setelah pindah di bangunan bambu warna-warni itu, berapa lama sih bertahan di situ, Bunda? Hanya 1 tahun bertahan di situ, karena jumlah murid semakin bertambah. Bunda kebingungan bagaimana harus menampung mereka semua. Juga kasihan karena teman-teman Azizah tidak punya area untuk berolahraga dan bermain-main. Jadi dulu jika ingin bermain dan berolahraga, Bunda harus menumpang di jalan cor tempat jalur truk pengangkut sampah, dan itu sangat berbahaya kan? Terus? Ya, lalu Bunda berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, lapangkan aku agar bisa menyediakan tempat belajar yang lebih luas untuk anak-anak ini. Allah kabulkan ya, Bunda? Insya Allah, kita harus yakin dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang menggerakkan dan melembutkan hati manusia. Nah, terbukti
tiba-tiba saja ada sahabat Bunda yang menawarkan untuk menyewakan tanah dan membantu Bunda agar bisa memindahkan anak-anak ini ke lokasi yang lebih luas. Lalu Bunda menyewa sebidang tanah yang dulunya berupa satu bangunan usang yang dipenuhi sampah berserakan. Bunda bersihkan tempat itu, lalu Bunda dirikan bangunan yang terbuat dari papan cor dan bilik bambu beratapkan seng bekas. Tapi alhamdulillah saat itu Bunda sudah bisa menyediakan bangku sekolah yang sederhana untuk teman-teman Azizah di sana. Wow, mahal ya Bunda kalau bikin sekolah gitu? Ya, pasti besar nilainya buat Bunda. Saat itu, karena uangnya masih kurang, Bunda terpaksa berhutang kepada pengrajin bangku dan kepada toko material. Tapi bismillah saja, ya sudah dijalani saja Azizah. Dan Allah selalu menunjukkan kejutan-kejutan indah. Setiap kali Bunda dalam kondisi kekurangan, selalu ada saja orang-orang yang tiba-tiba datang untuk membantu Bunda tanpa Bunda minta dan tanpa Bunda harus meminta-minta. Namun Allah lah yang menggerakkan hati hambanya. Banyak sahabat dan teman-teman yang dermawan yang selama ini tulus ikhlas membantu Bunda. Kita doakan ya agar Allah balas semua kebaikan dan ketulusan mereka dengan pahala yang amat banyak. Amin. Terus di lokasi kedua ini bertahan berapa tahun? Berapa tahun ya? Kira-kira tahun 2009 sampai 2012. Terus kenapa kok pindah ke tempat yang baru? Saat itu, kondisi bangunan sekolah sudah lapuk dimakan rayap dan usia. Bilik bambu mulai bolong-bolong, kayu pun juga mulai lapuk. Demikian pula atap seng semakin menganga sehingga ketika turun hujan kelas menjadi bocor. Harus ditampung dengan ember agar air yang menetes tidak menggenangi kelas. Kasihan ya. Nah, murid-murid Bunda sedih sekali saat itu. Karena mereka ingin punya ruang kelas yang layak seperti teman-teman yang lain. Bunda sekali lagi hanya bisa berbisik kepada Allah karena Bunda yakin hanya Allah lah Sang Maha Kaya. Bagaimana doa Bunda saat itu? Bunda berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha menatap dan Maha mengetahui tentang apa-apa yang menjadi kebutuhan kami. Wujudkan mimpi-mimpi anak-anak ini ya Allah, agar bisa merasakan bersekolah di ruang kelas dan fasilitas yang lebih layak." Terus? Ya, alhamdulillah. Hanya dalam hitungan hari, Allah langsung jawab doa-doa Bunda. Tiba-tiba saja ada seorang ibu-ibu yang cantik yang menghubungi Bunda dan menawarkan untuk membelikan tanah untuk sekolah Al-Falah. Begitulah seterusnya Azizah, anugerah dari Allah tercurah bertubi-tubi. Uang di tangan Bunda memang habis, tapi rizki dalam genggaman Allah selalu ada untuk hambanya yang sabar dan mau berusaha. Harus yakin itu. Terbukti sejak itu Allah menggerakkan banyak pihak untuk membantu Bunda dalam mewujudkan mimpi murid-murid Al-Falah. Tanpa Bunda harus
harus meminta-minta kepada makhluk, tapi Allah lah yang menggerakkan semuanya. Hingga akhirnya teman-teman Azizah bisa pindah ke bangunan baru ini pada bulan Maret 2012. Sejak pertama kali Bunda merintis sekolah di tengah bedeng pemulung, hingga akhirnya bisa punya bangunan sekolah sendiri seperti sekarang, apa saja sih tantangannya, Bunda? Dalam setiap perjuangan, pasti ada tantangannya. Allah hadirkan ujian, cobaan, rintangan. Itu semua untuk menguji kesungguhan dan kesabaran kita. Sejauh mana kita bisa sabar dan fokus kepada tujuan awal dan tetap bersandar kepada Allah Ta'ala. Dulu, tak jarang Bunda mendapatkan intimidasi dan ancaman. Diperas, sekolah dilemparin batu, bahkan dilempari kotoran manusia. Pernah juga Bunda harus menghadapi demo di tengah malam dan beberapa kejadian yang membuat Bunda sedih. Hah? Jahat sekali. Bunda tidak takut? Tidak marah? Khawatir iya, tapi untuk takut Bunda lebih memasrahkan kepada Allah sebagai Sang Maha Penjaga. Untuk marah, insya Allah tidak, Azizah. Bunda sudah maafkan semuanya dan Bunda tidak mau membenci mereka. Ketika tujuan kita hanya menginginkan ridha Allah dan bukan ridha manusia, maka hati kita akan lebih tenang. Jika ada yang berbuat jahat, kita kembalikan kepada Allah. Itu adalah urusan mereka dengan Allah. Hisab Allah itu amat teliti. Kita semua kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalan kita masing-masing. Jadi, kita tetap saja fokus untuk berbuat baik dan bermanfaat. Harus jujur dan amanah. Ketika kita dipercaya oleh orang lain untuk mengemban amanah, ya kita harus istiqomah menjalankannya dengan jujur. Supaya apa? Supaya kita dipercaya dalam mengemban amanah dan Allah terus curahkan rizki serta pertolongannya agar sekolah Al-Falah ini bisa terus berjalan. Supaya teman-teman Azizah juga terus bersekolah di sini. Begitu kan Azizah? Oh iya, Azizah kemarin digendong kakak Eli, Bunda. Kata kakak Eli, dulu sempat sakit parah banget. Terus dibawa ke rumah sakit sama Bunda. Emang sakit apa sih, Bunda? Oh, kakak Eli ya. Iya, memang. Dulu ketika kakak Eli masih berumur 6 tahun, dia pernah sakit TBC sangat parah dan kurang gizi. Di usianya yang umur 6 tahun, bobot tubuhnya hanya tinggal 9 kilogram, sehingga tubuhnya kurus sekali dan tergeletak lemah. Nah, qadarullah saat itu Bunda mengunjungi ke bedeng-bedeng jika ada anak-anak yang tidak masuk sekolah. Ketika Bunda datangi gubuk kakak Eli, kondisi Kak Eli sudah sangat parah. Akhirnya Bunda bawa ke rumah sakit dan dirawat selama 1 bulan di ruang isolasi. Terus kakak Eli sembuh? Iya Azizah, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada kakak Eli.
Para dokter saat itu membantu Bunda dengan menggratiskan jasa mereka. Dengan begitu, bisa meringankan biaya perawatan Kak Eli hingga sembuh. Nah, sekarang Aziza lihat sendiri kan, Kak Elia sudah besar, sudah kelas 10. Alhamdulillah semakin sehat dan pintar. Assalamualaikum Eli. Iya. Eli sekarang kelas berapa sayang? Kelas 10. Kelas 10, Masya Allah. Nah, Eli dulu masih ingat gak ketika masih kecil sempat sakit ya? Iya. Ya, ibu bawa kemana rumah sakit ya saat itu? Iya, Alhamdulillah sekarang sehat Eli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sekarang sudah kelas 10, sudah segar, sehat ya, terus semangat untuk sekolah ya Eli? Kalau boleh tahu, cita-cita Eli ingin menjadi apa? Cita-cita Eli jadi dokter. Masya Allah, jadi dokter ya El, supaya bisa menolong teman-teman yang sakit. Iya betul, cita-cita yang mulia. Ibu doain Eli bisa mengejar cita-citanya ya. Amin. Tetap jadi anak yang soleh, anak yang pintar dan membanggakan orang tua. Sukses ya El. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain kakak Eli, apakah ada juga kakak-kakak yang lain yang juga sakit parah, Bunda? Bukan hanya sakit parah, Aziza, tapi bahkan sampai meninggal. Hah? Meninggal? Kasian. Dulu tahun 2008 sampai 2009, Bunda pernah kehilangan 2 murid hanya dalam waktu 1 minggu. Awalnya mereka biasa saja, masuk kelas dan tetap ceria. Tiba-tiba saja Bunda dikabari bahwa mereka jatuh sakit, badannya panas, muntah-muntah, dan sampai akhirnya tidak tertolong lagi. Bunda sedih? Ya pasti dong, Bunda sedih sekali. Tahun 2013 dan 2016 terjadi lagi musibah yang membuat Bunda sangat sedih, yaitu ada kakak Akbar dan juga kakak Mahyudin. Mereka meninggal dunia karena kecelakaan, Aziza. Kecelakaan? Kenapa, Bunda? Pulang sekolah, ternyata mereka juga turut mencari nafkah dengan mengambil sampah atau juga pekerjaan yang lain. Hingga qadarullah, kakak Akbar meninggal terlindas truk. Demikian juga kakak Mahyudin. Kasihan ya Aziza. Iya, kasihan. Kasihan kakak Akbar dan kakak Mahyudin. Ya, kita doakan semoga mereka berada di tempat yang mulia di sisi Allah. Dan kelak Aziza, Bunda, dan teman-teman yang lain bisa bertemu mereka di dalam surga. Ya, amin. Ada lagi musibah yang menimpa salah satu bapak ibu guru kita, yaitu Bapak Iwan. Tahun lalu sepulang sekolah, beliau mengalami kecelakaan. Sama, tertabrak dan terlindas truk. Namun alhamdulillah, kali ini Allah menyelamatkan beliau, sehingga saat ini beliau sedang masa penyembuhan. Kita doakan ya, semoga suatu saat bisa bertemu lagi dan berkumpul bersama lagi. Terima kasih Bapak Iwan. Teman-teman semua merindukan Pak Iwan. Semoga Bapak kembali sehat ya. Nah, Bunda sudah cerita banyak kan? Ayo, apalagi yang ingin Aziza tanyakan? Sebenarnya banyak.
banyak yang ingin Azizah tanyakan ke Bunda. Pasti masih ada kisah-kisah seru yang belum Bunda ceritakan selama 13 tahun perjalanan Al-Falah ini kan? Tapi Azizah capek Bunda. Azizah mau bobok dulu. Ya sudah, cerita dari Bunda kali ini cukup sekian dulu ya. Kapan-kapan Bunda dongengkan pengalaman-pengalaman seru lainnya. Azizah ikut berdoa ya. Semoga Allah selalu jaga sekolah Al-Falah dan Allah cukupkan rizki agar sekolah ini bisa berjalan berkelanjutan dan bermanfaat untuk umat. Azizah juga doakan agar Allah berikan balasan pahala untuk semuanya yang selama ini sudah turut ikhlas membantu sekolah Al-Falah. Semoga amal soleh dan pengorbanan mereka semua tergantikan dengan surga. Amin ya robbal alamin. Ayo, sebelum bobo, Azizah pamit dulu ya kepada teman-teman di rumah. Baiklah, teman-temanku semua. Kali ini dongengnya panjang ya. Azizah sudah ngantuk. Mau bobok dulu ya. Terus dukung kami ya teman-temanku. Juga bantu dukung sekolah Al-Falah supaya bisa terus bermanfaat untuk teman-temanku di sana. Supaya mereka bisa bersekolah seperti aku. Jadi anak-anak soleh dan solehah juga sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah yang sudah setia menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kalian semua. Karena Azizah mau bobo, kami pamit dulu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Jangan lupa mulutnya ditutup dulu kalau menguap, lalu istighfar. Yuk, dadah dulu ya kepada teman-teman semua. Dadah.